suster, bruder, dan bapak ibu saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih, ini hal yang paling luar biasa yang menjadi cita-cita besar ya dalam hidup saya itu. Baru saja beberapa bapak yang sudah terdahulu tadi yang sangat luar biasa menyampaikan isi firman-Nya. Saya jadi insecure sendiri di sini ya. Jadi takut gitu ya. Tapi di sini saya sangat mungkin percaya diri bahwa kebenaran firman Tuhan akan menjadi landasan umum. Siapapun bisa untuk menyampaikannya gitu. Dia hanya berpatokan pada hanya salah satu, hanya dari sebagai fitur sentral doang, misalkan Romo dan juga suster dan yang lainnya, yang menjadi sangat religius di dalam kehidupan kekatolikan. Nah, di sini saya mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi terdahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beberapa poin yang ingin saya sharing, yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu ini adalah Injil yang sangat luar biasa bagi saya. Karena ini adalah sebuah pengakuan Petrus. Dan karena pengakuan Petrus itu juga mengubah alur selanjutnya, yaitu di samping ada agama besar Yahudi dan juga ada kekristenan. Dan juga yang paling menarik yang saya lihat di sini adalah pertanyaan. Menurut kamu, menurut kita semua, siapakah aku ini? Siapakah Yesus itu? Dan yang kedua, yang paling menarik juga di sini, Lukas tidak menceritakan di mana tempat itu atau di mana diajukan pertanyaan itu. Tetapi Matius dan Markus mencatat bahwa tempat pertanyaan itu diajukan di Kaisarea Filipi. Seperti yang kita tahu, Kaisarea Filipi itu terletak di utara Israel. Dan itu menjadi tempat yang paling netral. Dan di sana di Kaisarea Filipi juga ada bukit-bukit. Dan didedikasi yaitu untuk para dewa-dewa. Dan itu mungkin yang pertanyaan yang paling menarik, supaya diberikan kebebasan kepada murid-murid Yesus untuk mengetahui siapa Yesus itu. Bukan dari yang tunggal atau yang asli dari Tuhan sendiri. Tetapi pertanyaan itu umumnya sangat menarik sekali. Didahulukan dengan menurut orang-orang. Itu pertanyaan sangat luar biasa. Siapakah aku ini? Duluan kepada orang-orang. Mereka bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan seorang nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, menurut kamu, siapakah aku ini?
teman-temannya atau representasi dari murid-murid lain mengatakan, engkau adalah Mesias dari Allah. Mesias yang sudah disampaikan di sini artinya seperti apa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan Mesias, yaitu yang pertama adalah pembawa damai, yaitu yang kedua pembawa keselamatan, yang ketiga adalah pembawa harapan. Di masa-masa sulit seperti ini, pertanyaan yang paling saya dengar dari kesemuanya di masa-masa sulit seperti ini, yaitu jika Allah ada di mana-mana, kenapa saya tidak menemukannya? Dan untuk menemukannya itu bukan secara kita melihat apa deskripsi orang. Bolehlah kita melihat apa kata dari seseorang, apa kata dari seseorang. Tetapi pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias itu harus berasal dari diri kita sendiri, dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, para siswa dan romo, ada banyak hal yang mungkin cukup menarik sekali di sini. Sudah disampaikan bahwa ketika kita tidak bisa menemukan Tuhan seperti biasanya, kita coba menemukan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, situasi berat seperti ini. Karena bahwasanya Paulus sebagai santo yang membawa Injil atau penginjil, Petrus juga pernah ingin membunuh Yesus awalnya, dan juga Petrus pernah menyangkal Yesus. Bahwa di situasi-situasi itu Tuhan mencoba melihat titik kelemahan. Di titik kelemahan kita bisa mencoba melihat bahwa apakah kita bisa survive dengan iman kita. Apakah hari ini teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat dari situasi terburuk dalam kehidupan kita? Apakah kita karena melihat situasi, sudahlah, Tuhan itu tidak ada. Nah, bagaimana kita menemukannya? Itu. Cara menemukan yang menurut saya adalah kembali kepada dasar, kembali kepada pertanyaan di sini, yaitu siapakah Mesias itu bagi saya, bagi saudara semua, bagi teman-teman semua? Karena kehidupan adalah berjalan maju, ayo langkah maju ke depan. Tetapi bagaimana dengan iman kita saat ini? Apakah karena situasi dan kondisi seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kita tetap bertahan seperti ini, tidak mau berdoa, atau bahkan mundur? Sudah, saya tidak percaya sama sekali. Atau bahkan karena ketika di circle ini kita bisa menemukan bahwa 3 pokok yang sudah disampaikan tadi, yaitu pembawa damai, membisikkan damai di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan juga kembali kepada konteks yang pertama, yaitu apakah hari ini di situasi seperti ini juga, ketika Tuhan datang mengatakan, menurut kamu siapakah ini? Apakah kita dengan tegas hari ini juga seperti Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dari Allah? Atau bahkan kita tidak pernah menyadarinya? Itu permenungan bagi diri kita masing-masing. Tidak perlu melihat sejauh apapun kehidupan gereja saat ini. Berbicara gereja saat ini, jangan terlalu melihat ke jauh, tetapi melihat fondasi apa yang kita pegang saat ini. Ketika kita tidak mengenal secara pribadi, kita mengenal secara personal kepada Tuhan,
apapun kelanjutannya itu tidak akan membuahkan apa-apa. Karena bahwasanya mungkin hari ini setiap hari Romo, suster ataupun teman-teman berkhotbah menyampaikan, tapi sudah disampaikan juga tadi, mungkin kita hanya cuma seperti itu. Dan bahwa hari ini bukan cuma baca, bukan cuma mendengar. Dalam kitab suci mengatakan bukan hanya kita bisa membaca atau memahami isi firman Tuhan, tetapi yang melakukannya. Apakah hari ini juga kembali lagi kepada pertanyaan yang paling pokok, kita seperti itu? Kita bisa melihat gini, kalau kita pada teman-teman kita yang sudah sebuah keheningan rohani misalnya. Nah, apa yang menjadi peran kita? Apa yang kita tunjukkan? Bahwa kita bisa memberikan sebuah masukan-masukan, tetapi di sisi lain kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, ketika saya menyampaikan apapun di sini, tetapi tindakan saya tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, apakah suster percaya ketika saya mengatakan bahwa ini harus berdasarkan seperti ini, sementara pribadi saya tidak relate, tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Bahwasannya ketika kita mau dipercaya, ketika kita mau menjadi fitur sentral pada hari ini, kita kembali pengenalan dasar dan juga kembali tetap mengaplikasikan apa yang ada dalam firman Tuhan. Jangan cuma ya kalau kasarnya itu orasi-orasi aja, menyampaikan aja gitu. Tetapi terkadang tindakan kita juga itu yang kita dilihat orang, yang menjadi mungkin menjadi teladan bagi orang lain sehingga mengikuti kita. Nah, mungkin di sela-sela seperti ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian jangan terlalu menjauh berpikiran eksistensi Katolik saat ini. Ya, mungkin banyak teman-teman dan saudara-saudara tahu apa yang melanda gereja Katolik saat ini. Tetapi iman yang dikatakan di sini adalah iman personal, iman pribadi kita. Bahwasannya hari ini kita dituntut untuk mengenal secara pribadi di situasi apapun. Bahkan ini adalah momen-momen yang pas untuk kita mengenal pribadi Tuhan seperti apa. Sehingga dalam segala hal kita digerakkan oleh kuasa Tuhan. Dan mungkin yang terakhir yang saya sampaikan, kita harus kembali mengenal pendasaran, kembali menganggap bahkan yang paling fundamental bahwasanya Allah Mesias itu harus kita cerna secara pribadi kita. Deskripsi kita boleh masing-masing. Saya tidak mempersalahkan, saya tidak menuntut saudara-saudari sekalian supaya menuntut 3 poin yang sudah saya sampaikan, tidak. Tetapi apapun pergolakan pribadimu atau hubungan pribadimu sama Tuhan, itulah deskripsimu tentang Mesias. Diberikan kebebasan karena itu suatu hal hubunganmu sama Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa Tuhan adalah Mesias, yang di sini yang sudah disampaikan adalah pembawa damai, pembawa keselamatan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.